快铲除！地龙山帝国重新！过来呀！来呀！人族，人族还敢过来！人族！特使大人，是。这将他捆缚在此，臣服。因此，元老用捆。大人若不愿应战，不理会就是。我不可。金角族群以实力为尊，你怕了吗？爸，留作纪念。哦，我可否取走一根毁缩巨？你就想利用情感来扰乱我，心中便会成瘾。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Swelestar episode ke-159. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan bahwasannya Departemen dari Virtual Corporation perwakilan dari wilayah Ganwu ternyata tidak suka dengan keberadaan Lo Feng, yaitu ketua Yin Yu Hao dan juga ketua Jin Xiao, yang alasannya mereka takut Lo Feng telah mengetahui kalau mereka berdua telah menggunakan kekuasaan mereka dengan tidak bertanggung jawab. Dan kemarin juga Lo Feng telah disambut hangat oleh para dewan tertinggi dari planet Dragonstar seperti pihak Kekaisaran Gunung Naga Hitam dan juga lainnya, yang singkatnya Lo Feng bertemu dengan Jin Xiao, yang di sana Lo Feng ingin membantu kepada Hong untuk bisa dekat kepada Jiqing, tetapi Jin Xiao memberitahu bahwasanya hubungan Hong dan juga Jiqing telah diperbatas itu bukan karena dirinya, melainkan karena Kaisar Hantu yang memang tidak memperbolehkan kepada Jiqing untuk memiliki hubungan percintaan agar bisa berfokus dalam pelatihannya. Singkatnya Hong pun telah bertemu dengan Master Raja Hantu untuk bisa memperjuangkan hubungan dirinya bersama dengan Jiqing, yang singkatnya Hong mendapatkan ujian, yaitu sebuah ujian yang disebut dengan 18 alam fantasi. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Hong yang telah berhasil melewati ujian ilusi sebelumnya, dan sekarang tampak Hong telah keluar dari ujian ilusi, yang di sana Hong pun mendapatkan pelukan dari Jiqing. Tetapi setelah itu tiba-tiba saja Raja Hantu memberitahu kepada Hong bahwasanya ujian masih belum selesai, yang dimana di sini ternyata Jiqing tersebut merupakan lawannya Hong. Yang sekarang Hong ternyata masih berada di dalam ilusi dari Raja Hantu, dan pertarungan pun antara Hong melawan ilusi Jiqing itu pun terjadi. Lo Feng yang berada di luar melihat hal ini pun menyadari bahwasanya Raja Hantu sepertinya sengaja untuk membuat ilusi dari lawan Hong, yaitu Jiqing, agar Hong tidak bisa melawan. Jiqing yang melihat ujian ini juga merasa khawatir kepada Hong, dan Jiqing berharap kepada Hong untuk tidak terpengaruh dalam ilusinya Raja Hantu yang menggunakan wujud dirinya, karena Jiqing sangat berharap Hong dapat bisa selamat dari ujian ini. Pertarungan Hong melawan ilusi dari Jiqing tersebut pun terjadi, tetapi dalam pertarungan itu Raja Hantu kembali lagi mencoba untuk menjatuhkan mentalnya Hong, yaitu sang Raja Hantu yang menyerang ilusi dari Jiqing tersebut dengan menghancurkan inti kehidupannya Jiqing. Dan Hong terpengaruh oleh ilusi tersebut, membuat Hong tidak bisa berfokus dalam ujian, yang setelah itu tiba-tiba saja ilusi berpindah dengan ilusi Jiqing tersebut menyerang Hong secara tiba-tiba menggunakan pedangnya, yang hal ini membuat Hong tidak bisa bergerak kembali dan ia terjatuh dengan lemas. Raja Hantu pun menyadari bahwasannya Hong sekarang telah gagal dalam ujiannya. Lo Feng bersama Jiqing yang melihat Hong terjatuh merasa sangat khawatir dengan kondisinya Hong sekarang, tetapi di saat Hong yang sedang terjatuh tersebut tiba-tiba saja Hong kembali bangkit karena ia teringat dengan kenangannya bersama dengan Jiqing yang seketika memberikan semangat baru kepada Hong, yang di sini Hong bisa kembali berdiri dan bisa keluar dari dunia ilusi tersebut. Dan setelah itu tiba-tiba saja adanya Jiqing yang memeluk Hong dari belakang.
yang di sini pada akhirnya Hong telah berhasil melewati ujian ini, membuat Raja Hantu bersama dengan para muridnya merasa kagum kepada Hong yang memiliki rasa cinta sangat besar sekali kepada Jinqing. Dan di sana juga Raja Hantu memberitahu bahwasanya ia sudah tidak akan lagi melarang mereka berdua untuk menjalini ikatan percintaan. Dan kemudian pun Hong mengantarkan Lo Feng ke tempat bandara karena di sini Lo Feng dan juga Hong akan menjalani kehidupan mereka masing-masing kembali, yaitu Lo Feng ingin menyelidiki monster Zerg sedangkan Hong telah menerima pelatihan baru dari organisasi Battle X Colosseum untuk menjadi pasukan elit di sana. Yang di sini Hong sangat berharap dirinya mampu untuk bisa menjadi pasukan elit dari Battle X Colosseum agar dirinya bisa memiliki muka di hadapan dari Raja Hantu dan mendapatkan pengakuan dari dirinya kalau dirinya memang layak untuk menjadi pasangannya Jinqing. Lo Feng mendukung keinginan Hong tersebut, tetapi di sini Lo Feng merasa heran bagaimana kekuatan ilusi yang dimiliki oleh Raja Hantu sebelumnya. Hong menjawab ilusi itu sebenarnya tidak terlalu berbahaya karena Hong sendiri tidak merasa kalau nyawanya terancam. Tetapi Lo Feng jadi bingung padahal sebelumnya ia tak melihat kalau Hong itu mengalami luka cukup parah dalam ilusi sang Raja Hantu. Hong menjawab bahwasannya itu hanyalah aktingnya saja. Mendengar hal itu membuat Lo Feng pun tertawa karena ternyata Hong memiliki ide yang cerdik untuk bisa menipu sang Raja Hantu agar ujian dari sang Raja Hantu tidak diperberat kepada Hong. Dan setelah itu pun Lo Feng bersama dengan Hong berpisah di sana. Kemudian pun kita berpindah ke tempatnya Yin Yu Hao bersama dengan Jin Xiao, yang di sini Yin Yu Hao telah mendengar kabar bahwasanya Lo Feng telah berhasil untuk membantu Hong agar bisa mendapatkan restu dari Raja Hantu. Yang setelah itu pun juga Jin Xiao bersama dengan Yin Yu Hao, mereka berdua akan membuat rencana untuk bisa menghentikan Lo Feng karena mereka khawatir Lo Feng ini akan mengetahui rahasia di rencana mereka. Dan setelah itu pun kita berpindah ke sebuah tempat yang di sini tampak adanya kawanan dari monster Zerg yang tampak mereka sedang mempersiapkan sesuatu. Singkat cerita, kemudian pun kita berpindah kepada Lo Feng bersama dengan Jin Xiao dan juga Yin Yu Hao yang sekarang mereka bertiga berkumpul karena mereka bertiga yang telah dipanggil oleh Master 9 Pedang, yang dimana Master 9 Pedang marah kepada mereka karena mereka yang tidak becus dalam menyelesaikan masalah dengan ras tanduk emas yang mengakibatkan ras suku dari tanduk emas memberontak kepada mereka dan mengakibatkan pertambangan mereka menjadi terganggu. Lo Feng yang mendengar perkataan dari Master 9 Pedang tidak mengenali suku tanduk emas ini. Babata pun menjelaskan bahwasannya suku tanduk emas merupakan sebuah ras yang memiliki kemampuan khusus yang dapat membantu lajunya pertambangan karena mereka dapat memanipulasi mineral dari pertambangan yang bisa membuat laju dari pertambangan mereka serta menjaga kualitas dari pertambangan tersebut. Dan ras tanduk emas sendiri bisa berada di bawah kepemimpinan ras manusia karena ternyata ras tanduk emas yang telah menyerah kepada ras manusia yang membuat mereka mau bekerja kepada ras manusia menjadi penambang. Tetapi tidak hanya menjadi penambang, mereka yang memiliki kemampuan tempur yang hebat, maka mereka juga berkesempatan untuk menjadi prajurit tempur garis depan. Tetapi Lo Feng yang mendengar itu justru menganggap bahwasannya ras tanduk emas ini sebenarnya telah dimanfaatkan oleh ras manusia karena digunakan sebagai alat penambang dan jikapun bisa bertarung dijadikan pion garis depan yang alias merupakan umpan. Babata merespon mungkin pendapat Lo Feng benar, tetapi mau bagaimana lagi, mereka merupakan kaum budak. Jika mereka ingin mendapatkan sesuatu, maka mereka harus berjuang. Dan di sini Master 9 Pedang menginginkan di antara mereka mencoba untuk menenangkan ras tanduk emas agar tidak memberontak lagi. Dan di sini pun Jin Xiao ingin mengambil kesempatan ini untuk menyuruh Lo Feng mengambil tugas ini karena jika dirinya ataupun Yin Yu Hao yang mengambil alih tugas ini, malah nantinya ras tanduk emas tidak suka kepada mereka karena merasa tertekan dari kekuatan Jin Xiao dan juga Yin Yu Hao yang sudah sangat mendominasi, dan lebih baik mereka mengirimkan seseorang yang lebih tidak mengancam seperti Lo Feng. Lo Feng sendiri sudah menyadari akal busuk dari Jin Xiao yang mencoba untuk mengirim dirinya ke tempat dari ras tanduk emas ini, tetapi Lo Feng sendiri tidak keberatan. Dan Lo Feng pun bertanya kepada Master 9 Pedang apakah dirinya telah memenuhi syarat untuk menjadi pengawas dari pengawasan ras suku tanduk emas. Master 9 Pedang justru merasa senang kepada Lo Feng karena Lo Feng memiliki inisiatif tersendiri dan memang benar Lo Feng merupakan orang yang cocok untuk berkomunikasi
berkomunikasi dengan mereka. Jadinya Master 9 Pedang memperbolehkan Lo Feng untuk pergi menemui ras tanduk emas. Dan ternyata Lo Feng memiliki alasan tersendiri mengapa dirinya ingin bertemu dengan ras tanduk emas ini, karena Lo Feng ingin memperluas ikatan sosialnya dan juga mencari monumen ajaib di sana. Singkat cerita, Lo Feng pun telah sampai di tempat dari ras tanduk emas yang disebut dengan wilayah Pulau Terapung. Di sana Lo Feng bertemu dengan perwakilan dari ras tanduk emas bernama Wenbo. Yang di sini Wenbo menyambut Lo Feng dengan sangat ramah, dan juga Lo Feng memberitahu kepada Wenbo kedatangannya ke sini adalah untuk menyelesaikan masalah antara ras suku tanduk emas dan juga ras manusia, karena ras manusia telah mendapatkan kabar kalau ras tanduk emas tidak suka kepada ras manusia karena dianggap ras manusia telah tidak adil kepada ras tanduk emas. Wenbo memahaminya dan ia mengajak kepada Lo Feng untuk membicarakan hal ini bersama dengan penetua mereka. Singkatnya, Lo Feng telah sampai di perkuatan dari ras tanduk emas yang kedatangan Lo Feng di sana disambut sangat tidak ramah oleh para suku ras tanduk emas. Karena sudah banyak para anggota dari ras tanduk emas yang memang membenci ras manusia, tetapi Lo Feng tidak memperdulikannya, dan di sana juga Wenbo menunjukkan kepada Lo Feng mengenai sebuah patung yang merupakan pemimpin tertinggi dari ras tanduk emas, yang dimana pemimpin itu bernama Chiron. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja terjadi guncangan dan juga adanya suara yang keras. Yang ternyata guncangan itu berasal dari seekor monster yang telah dikurung di tempat dari ras tanduk emas, yang dimana monster itu merupakan monster dari ras Behemoth yang pernah dikalahkan oleh Master Yuan dan memperlemah monster tersebut untuk ditahan di dekat dari kediaman mereka. Sekaligus hal ini juga untuk memberikan peringatan kepada seluruh dari ras tanduk emas untuk memperkuat kekuatan mereka sendiri, untuk mempersiapkan diri melawan monster ini jika monster ini terbebas lagi, karena jika monster ini telah memiliki kekuatan immortality, maka monster ini kemungkinan besar akan menjadi ancaman mereka lagi. Babata juga memberitahu kepada Lo Feng bahwasanya monster itu disebut dengan monster hantu, memiliki kekuatan istimewa yaitu dapat menghentikan waktu, dan bahkan bulu-bulu yang berada pada monster tersebut mengandung hukum asal kekuatan waktu. Babata memberikan saran kepada Lo Feng karena Lo Feng masih memiliki satu tubuh klon yang bisa digunakan untuk monster tanduk emas, mungkin Lo Feng bisa memilih monster hantu ini sebagai tubuh keempatnya. Tetapi setelah itu tiba-tiba saja para anggota dari ras suku tanduk emas mereka semua datang ke tempat Lo Feng untuk menantang Lo Feng berkelahi. Karena jalan pemikiran dari ras suku tanduk emas sendiri merupakan jalan kekuatan, yang dimana mereka hanya menghormati orang-orang kuat saja, dan mereka pun mencoba untuk menantang Lo Feng berkelahi duel. Tetapi di sana Wenbo menenangkan kepada ras sukunya bahwasanya kedatangan Lo Feng di sini hanyalah untuk bernegosiasi, tidak untuk mengajak keributan di tempat mereka. Tetapi para anggota dari ras suku tanduk emas ini tetap keras kepala dan ingin menantang Lo Feng untuk bertarung. Keributan semakin parah dan tak lama kemudian adanya seorang penetua dari ras tanduk emas yang datang ke sana untuk menenangkan para sukunya, menjelaskan bahwasannya kedatangan Lo Feng ke sini adalah untuk membuat negosiasi kepada mereka, dan mereka juga tidak bisa membuat masalah dengan ras manusia karena si penetua ini menyadari bahwasannya ras suku tanduk emas mereka masih membutuhkan ras manusia untuk menjalani kehidupan mereka. Jadi mereka tidak perlu sampai membuat keributan sejauh ini dengan menantang Lo Feng. Tetapi Lo Feng sendiri menyadari kalau para suku ras tanduk emas ini memang menghargai kekuatan, dan jika Lo Feng menolak tantangan pertarungan ini malah dianggap dirinya tidak menghormati tradisi mereka. Tetapi Babata memperingatkan kepada Lo Feng bahwasanya lawan yang telah menantang Lo Feng untuk berduel merupakan seseorang yang kuat, bahkan kekuatannya itu bisa setara dengan seseorang yang telah melewati jembatan Tontian tingkatan ke-9. Tetapi Lo Feng tetap tidak takut dan dirinya menerima tantangan pertarungan tersebut. Tetapi sayangnya setelah itu alur cerita dari serial Donghua Swalesar episode 159 bersambung, dan mohon maaf jika adanya kesalahan dalam penyampaian Mimin. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.